Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas tentang awal mula penetapan tahun Hijriyah dan bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana awal mula penetapan tahun Hijriyah dalam Islam, dan kenapa Muharram yang jadi bulan pertama, kenapa tidak Ramadan dan lain-lain. Kami kutip dari beberapa referensi, disebutkan bahwa suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari, kakek dari Abu Hasan Ali al-Asy'ari, membawakan setumpuk surat kepada khalifah saat itu, Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar buka-buka, beliau tersadar bahwa tidak ada keterangan waktu kapan surat-surat ini dikirim. Hal ini membuat Umar sulit memutuskan surat mana yang harus ditanggapi lebih dulu. Surat yang lebih dulu dikirim tentu harus diprioritaskan. Barangkali penanganannya memang harus segera. Inilah awal mula Umar berinisiatif untuk membuat penanggalan. Untuk umat Islam mengumpulkan para cendekiawan, Umar kemudian mengumpulkan para cendekiawan pada saat itu, yang tentunya sebagian besar mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduklah mereka bersama untuk saling memberikan pendapat terkait penanggalan Islam. Diskusi akhir mengerucut kepada yang pertama, apa momen yang akan kita jadikan sebagai tahun ke-1 tahun pertama. Yang kedua, bulan apa yang akan kita jadikan bulan pertama. Muncul 4 pendapat. Ada 4 pendapat yang muncul terkait momen apa yang akan dijadikan awal mula tahun Islam tersebut. Pendapat pertama, hari kelahiran Rasulullah. Tentu, pendapat ini sangat baik. Kelahiran Rasulullah akan menjadi momen penetapan tahun pertama. Namun, pendapat ini akhirnya ditolak karena saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian yang kurang baik dalam kenangan, yaitu penyerangan tentara gajah yang dipimpin Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Adapun pendapat kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Tentu, ini juga momen sejarah yang sangat baik. Namun, pendapat ini akhirnya juga ditolak karena umat Islam saat itu belum tampak. Justru masih sangat awal dan terlalu dini. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga belum menerima mandat untuk berdakwah. Perintah pertama baru Iqra, membaca, belum ud'u ila sabi'i rabbika ataupun berdakwah. Catatan penting, perintah Iqra sebelum ud'u ila sabili rabbika, muncul perintah membaca sebelum menyampaikan, mengisyaratkan agar kita harus membekali diri dulu dengan ilmu sebelum berdakwah. Namun, bukan berarti seseorang yang menyampaikan dakwah itu harus baik dulu. Pendakwah harus tahu mana baik mana buruk walaupun pribadinya belum sepenuhnya baik. Adapun pendapat ketiga, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini juga ditolak agar tidak menjadikan momen kesedihan sebagai awal tahun Islam, agar tidak selalu mengenang kesedihan setiap awal tahun. Sebagaimana tambahan, kita tentu perlu mengingat kesedihan di masa lalu untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Namun, jangan berlarut-larut. Seperti kaca spion motor ataupun mobil juga, sesekali ya dilihat untuk ngecek kondisi, tapi ya jangan sepanjang jalan juga. Adapun pendapat keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Pendapat keempat inilah yang kemudian disepakati menjadi momen awal tahun Islam. Ada 3 alasan kenapa momen hijrah yang dipilih.
Yang pertama, hijrah adalah momen memperjelas mana yang hak dan mana yang batil. Ada banyak yang ternyata selama ini munafik. Mereka tidak ikut berhijrah, beriman atau tidak pada saat itu bisa dilihat dari berhijrah atau tidak. Kecuali orang-orang yang memang diperintahkan atau diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak hijrah dulu. Yang kedua, penerimaan orang-orang Madinah terhadap Rasulullah dan para sahabat yang hijrah adalah momen awal jalannya Islam. Awal jayanya Islam sebelumnya, selama di Mekah ada ragam ujian yang harus diterima dari kafir Mekah. Yang ketiga, hijrah untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Tidak mudah bagi Rasulullah untuk hijrah, butuh waktu berhari-hari dengan segenap keterbatasan dan segala macam resiko. Akhirnya, disepakati hijrah sebagai momen yang dipilih sebagai tahun ke-1 Islam. Karena momen yang diambil adalah momen hijrah, maka sampai sekarang tahun Islam disebut juga tahun Hijriyah. Pendapat keempat inilah adalah pendapat Sayyidina Ali. Sementara 3 pendapat sebelumnya tidak disebutkan siapa yang memberi pendapat. Agar tidak merendahkan, tidak perlu juga bagi kita untuk tahu. Lalu, kenapa bulan pertama di tahun Hijriyah adalah bulan Muharram? Kenapa Muharram? Padahal tidak ada ayat atau hadis yang menetapkan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyum falahu tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Ada ayat yang menyatakan bahwa bulan ada 12, tapi tidak disebutkan bahwa bulan pertama adalah Muharram, kedua Safar, dan seterusnya. Nah, saat diskusi antar sahabat waktu itu masih berlangsung, ada beberapa pendapat juga yang muncul terkait bulan apa yang akan dijadikan bulan pertama, bulan ke-1. Ada yang berpendapat bulan pertama seharusnya bulan Safar atau Rabiul Awal, karena Rasulullah SAW melakukan hijrah di akhir Safar, bersembunyi dulu di Gua Sur, kemudian keluar dari Gua Sur pada tanggal 12 Rabiul Awal, melanjutkan perjalanan dan sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu, Rasulullah SAW juga lahir 12 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang menyarankan agar bulan pertama adalah Ramadan karena kemuliaan yang luar biasa dari bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat bulan Sya'ban karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan Sya'ban adalah bulan Nabi. Sebagai catatan tambahan, Rasulullah SAW menyebut Sya'ban adalah bulan Rasulullah karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di bulan Sya'ban. Sya'ban menjadi bulan di mana Rasulullah seakan dilahirkan kembali. Namun, pada akhirnya Sayyidina Umar memilih bulan Muharram karena 3 alasan. Yang pertama, Muharram adalah salah satu bulan haram selain Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Bulan haram adalah bulan-bulan yang memiliki kemuliaan lebih dibandingkan bulan-bulan lain, kecuali Ramadan, dan haram menumpahkan darah ataupun perang. Yang kedua, walaupun Rasulullah hijrah di bulan Safar ataupun Rabiul Awal, namun sebenarnya Rasulullah sudah berencana hijrah sejak bulan Muharram. Hal ini disampaikan oleh Umar kepada para hadirin, karena tidak banyak yang tahu akan hal ini. Yang ketiga, mudah melakukan sosialisasi kepada umat Islam di negara-negara lain melalui penduduk negara lain.
yang sedang melakukan haji tentunya di bulan Zulhijjah. Jika pulang haji, informasi terkait tahun Hijriah ini akan disampaikan ke masyarakat di negaranya. Taktik ini jauh lebih efisien, cepat, dan hemat. Bayangkan seberapa banyak dana, jumlah tenaga, waktu, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat Islam sedunia. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.